Ya, sudah Pak. Ya, jelas ya, baik. Ya, sebentar saya pembukaan dulu Pak ya, mohon maaf. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta KKSPAI tahun 2021. Semoga sehat selalu. Untuk materi kita kali ini dari Bapak Arifal dari PT Transformasi Laut Digital. Nanti materinya seputar bagaimana penerapan AI pada masa pandemi. Sebelum mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kepada Bapak Arifal, kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Pak atas pembukaannya. Selamat pagi semua Bapak dan Ibu. Di sini ada Bapak Ibu guru dan siswanya ya. Baik, oke. Sebelumnya saya akan sesuai dari tema yang disebutkan oleh moderator sebelumnya, saya akan membawakan tentang penerapan AI pada masa pandemi COVID-19 ini ya gitu. Jadi mungkin saya coba share screen dulu. Bentar. Sebentar. Oke. Screen saya sudah muncul ya. Sudah tampil Ya, sudah, semua. Ya. Sudah, Oke, Pak. baik. Terima kasih. Oke. Ya, sesuai dengan topik tadi ya, kita akan bahas mengenai kecerdasan buatan pada masa pandemi. Nah, mungkin sebelumnya Bapak dan Ibu, adik-adik semua sudah mengikuti materi 1-3 kemarin ya dengan Bu Ayu. Ya, beliau memang salah satu expert di kecerdasan buatan di ITB ya. Jadi basic-basic mengenai kecerdasan buatan mungkin sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bu Ayu. Jadi saya coba untuk mengingatkan dan juga lebih menjelaskan ke implementasinya gitu. Jadi kalau mungkin sebelumnya sudah dikasih materi yang cukup berat ya, mungkin beberapa adik-adik yang baru dengar tentang machine learning, tentang AI itu terlihat berat ya, tapi di sini saya coba kasih beberapa implementasi yang mungkin adik-adik pun bisa kerjakan, karena kan memang harapannya nanti di akhir ada produk ya dari adik-adik yang dibuat. Nah, itu saya pengen semua peserta yang hadir ini bisa memahami konsep AI seperti apa dan bisa membuat produk yang terbaik gitu ya. Oke. Oh ya, mohon maaf, waktu saya sampai jam berapa ya Pak moderator? Takutnya saya kelewatan. Sampai jam 11, Pak. Sampai jam 11. Baik, oke. Lebih ya, nggak apa-apa. Oke, siap. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Jadi background saya, dulu juga saya alumni SMK juga ya di Bandung, jurusan Software Engineering (RPL). Lalu saya lanjutkan studi S1 saya di Mercubuana dan Beijing Institute of Technology di Fakultas Computer Science. Ya, dan terakhir saya melanjutkan pendidikan master saya di Institut Teknologi Bandung, jurusan Artificial Intelligence ya, kecerdasan buatan. Ya, jadi dengan pemateri sebelumnya Bu Ayu itu dosen saya kebetulan, jadi materinya mirip-mirip lah, cuman di sini lebih ke implementasinya aja, gitu. Baik, untuk pengalaman di industri sendiri, saya bergabung di beberapa perusahaan, ya bekerja di sana, dan
banyaknya di sana saya mengerjakan mengembangkan fitur-fitur baru dari perusahaan tersebut untuk memanfaatkan kecerdasan buatan, untuk memanfaatkan AI di sana gitu. Karena banyak perusahaan saat ini mereka punya data tapi bingung itu datanya bisa berharga seperti apa gitu. Nah, dengan adanya AI ini itu bisa kelihatan gitu. Nah, ya mungkin ya, seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya di materi yang Bu Ayu sampaikan ya gitu. Baik. Oh ya, sebelumnya di sini saya santai, jadi buat Bapak dan Ibu adik-adik ada yang ingin bertanya tiba-tiba kepikiran di tengah-tengah presentasi saya bisa langsung di open mic aja ya, ntar saya langsung jawab gitu. Baik, jadi saya coba refresh dulu. Jadi apa sih itu artificial intelligence ya? Jadi singkatnya ya mungkin sebelumnya sudah dijelaskan bahwa artificial intelligence itu adalah suatu teknologi yang dibuat ya untuk pertama bisa bertindak seperti manusia, kedua bisa berpikir seperti manusia, tiga bertindak rasional dan bisa berpikir rasional gitu. Dan mungkin ada yang bisa jawab kira-kira nih teman-teman mungkin ada yang pernah ketemu sama contoh artificial intelligence yang ada di sekarang ya di aplikasi atau dimanapun itu kira-kira udah bisa menyelesaikan keempat tujuan ini atau belum ya? Kira-kira ada yang bisa coba mau jawab nggak? Siap, Oke, izin. ya silakan. Seperti Google Chrome, Google Ah, Assistant, hmm, jenis-jenis Google. Terima kasih. baik. Terima kasih atas jawabannya betul. Jadi seperti Google Assistant, terus ada Siri ya kalau yang iPhone dan iPad, terus ada Amazon Alexa dan sebagainya itu adalah salah satu implementasi dari kecerdasan buatan gitu. Tapi apakah Siri Amazon itu udah memenuhi keempat tujuan dari AI itu sendiri gitu. Nah, kalau yang saya amati dan menurut beberapa uh, ahlinya juga itu rata-rata AI yang sekarang udah ada itu hanya pada poin 1 dan poin 2 ya. Jadi udah bisa bertindak seperti manusia dan udah bisa berpikir seperti manusia, tapi masih belum bisa bertindak rasional dan belum bisa berpikir rasional gitu. Nah, karena rasional itu kan sulit ya, itu lebih ke banyak faktor lain kayak feeling dan sebagainya di mana AI itu nggak punya feeling gitu. Nah, itu masih belum sampai ke situ. Tapi ya apakah mungkin ya bisa jadi gitu ya. Nah, itu mungkin harus ada eh, apa riset tambahan lagi ke depan nanti dan bisa aja mungkin ya kayak di film-film ya nggak ada yang tahu gitu. Tapi arahnya ke sana. Baik, berikutnya ya jadi buat Bapak, Ibu, adik-adik semua SMK yang hadir, bidang artificial intelligence, bidang software development, bidang IT itu adalah bidang-bidang yang sangat baik untuk masa depan ya karena bidang-bidang ini itu bisa dibilang bidang yang sangat sulit digantikan bahkan oleh AI itu sendiri gitu. Jadi memerlukan skill khusus yang tidak bisa digantikan. Dan untuk bidang-bidang yang repetitif, nah ini perlu di garis bawahi bahwa biasanya kayak administratif, kegiatan yang berulang itu sangat sangat rentan diganti oleh peran AI. Jadi teman-teman perlu dari sekarang nih buat teman-teman SMK pagi adik-adik kira-kira ntar saya mau kerja apa gitu ya yang profit ke depan yang prospek ke depannya bagus, profitnya juga besar dan sebagainya ya. Dan mungkin bisa dipertimbangkan untuk jadi AI engineer ya udah jelas ya. Jadi yang pembuat AI-nya ya pasti harus orang ya. Kalau AI-nya udah bisa buat AI ya udah serem kalau itu ya. Gitu. Jadi bisa dipikirin untuk itu. Berikutnya ya masih lanjut. Jadi emang pekerjaan di bidang IT ini adalah pekerjaan yang tiap tahunnya itu meningkat drastis ya. Selalu dibutuhkan lebih dan lebih banyak dan lebih banyak.
gitu. Memang lulusan IT itu banyak, tapi yang memenuhi kualifikasi itu biasanya hanya kecil gitu ya. Mungkin kalau di startup saya sendiri, kalau kita buka lowongan untuk programmer mungkin dari 200 yang apply, yang qualified tuh mungkin nggak lebih dari 10% gitu. Mungkin hanya 8 gitu ya persennya dari 100 orang gitu ya. Dan kita hanya pilih 2-3 orang gitu. Nah, itu sangat sulit gitu. Jadi teman-teman bisa mulai jika sudah ada target ya, misalnya jadi software development gitu sebagainya, itu harus mulai dilatih terus, dipelajari terus karena kebutuhan pekerjaan IT itu tinggi ya gitu. Oke, kenaikannya juga sangat tinggi sampai setahun aja 300% gitu ya. Mungkin sekarang ini 2019 ya, mungkin sekarang udah kenaikannya ribuan persen gitu. Jadi sangat menjanjikan ya untuk teman-teman bekerja di bidang IT. Baik, nah sekarang masuk ke AI-nya. Mungkin kayaknya ini sebelumnya sudah pernah di-mention oleh Bu Ayu ya. Apakah ada yang mau coba elaborasi lagi nggak tentang perbedaannya artificial intelligence di layar-layar ini? Coba. Ini adik-adik SMK ini ada yang mau coba jelasin ulang nggak? Sorry. Maksudnya apa nih? Oke. Oke. Sepertinya lagi udah lupa-lupa ingat atau gimana nih? Jadi ya, oke saya coba jelasin lagi. Jadi artificial intelligence itu sangat luas ya. Pada dasarnya sebenarnya mengacu ke tujuan 4 tadi gitu. Oke. Gitu. Terus untuk apa tuh subset dari artificial intelligence itu sangat banyak. Yang pertama ada machine learning. Ya, sebenarnya di luar machine learning itu ada namanya expert rules ya. Jadi sistem pakar. Mungkin ada beberapa teman ada yang pernah dengar sistem pakar. Nah, tapi sistem pakar itu pendekatannya menggunakan kondisional. Jadi kalau teman-teman yang udah coding pasti udah sering pakai if else, switch, then gitu. Nah, itu adalah bisa dibilang masuk ke artificial intelligence tapi pendekatannya menggunakan sistem pakar gitu. Nah, bedanya dengan machine learning apa? Machine learning itu pendekatannya statistik. Nah, maksudnya statistik itu dia bisa melakukan pemrosesan data yang sangat besar ya tanpa menggunakan dengan concern yang kita tentukan. Jadi nggak pakai if-ifan lagi gitu. Kalau machine learning pakai if mungkin udah kayak if-nya ratusan ribuan ke dalamnya itu kan, itu ya nggak mungkin kita programmer buat seperti itu ya. Jadi memang pendekatannya beda ya. Ini lebih ke data. Nah, lalu ada artificial neural network, ini termasuk dari machine learning juga, cuma pendekatannya ini cara kerjanya itu terinspirasi dari cara kerja otak ya, otak kita. Itu di otak kita kan ada neural, ada istilahnya itu neural ya, yang terkoneksi satu sama lain, yang akhirnya bisa memunculkan suatu pemikiran atau apapun itu. Nah, itu ANN ini terinspirasi dari cara kerja neural kita. Dan ada lagi yang lagi tren itu namanya deep learning. Nah, ini banyak, kalau contoh-contohnya mungkin pasti teman-teman atau Bapak Ibu pernah lihat kayak misalnya wajahnya saya diganti sama wajahnya Pak Jokowi gitu misalnya. Nah, itu bisa atau Pak Jokowi misalnya ngomong kata-kata yang sebenarnya dia nggak pernah ngomong tapi di encode ya diubah jadi pidato lain gitu. Nah, itu bisa pakai deep learning, semuanya bisa, dan bahkan sekilas nggak kelihatan ya, kalau kita lihat ya itu beneran Pak Jokowi misalnya gitu kan. Nah, itu kan kadang juga memunculkan hal negatif gitu. Jadi penerapan hal AI ini juga harus hati-hati ya, bisa jadi positif, bisa jadi negatif gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini juga saya sekilas aja karena pasti udah dijelasin ya sebelumnya. Jadi di machine learning sendiri itu ada tiga kategori. Ada yang namanya supervised, ada unsupervised, sama reinforcement. Bedanya apa? Singkatnya, supervised itu adalah
kita punya data dan kita tahu itu data apa. Gitu. Kalau unsupervised, kita punya data tapi kita nggak tahu itu data apa. Gitu. Nah, kalau reinforcement itu kayak kita main. Kalau teman-teman pasti pernah main chess ya, main catur di Windows atau di game ya. Nah, itu kan kalau kita pilihnya, misalnya kuda saya gerak ke sebelah bidak yang kiri, lalu komputernya gerakin kanan, oh ternyata kalah. Nah, dia tuh belajar dari step itu. Oh, kalau stepnya gini, itu kalah. Maka dia akan apa tuh namanya, melatih ulang otaknya, ngasih kondisi baru. Gitu. Nah, itu namanya reinforcement. Gitu. Jadi bedanya di situ. Baik, nah ini tadi jadi singkatnya supervise itu ya kita udah tahu nih ini bebek, ini bukan bebek ya, ini pasti kelinci, ini bukan bebek juga, otomatis hasilnya keluar. Nah kalau unsupervised kita nggak tahu nih si gambar itu belum ada namanya, ini itu apa gitu, ini apa, ini apa. Nah otomatis nanti hasilnya itu akan dibuat grouping ya, ditandai di apa grouping itu digabungkan mana saja yang gambar-gambar yang mirip satu sama lain gitu. Jadi bedanya supervise sama unsupervised itu. Jadi kalau supervise biasanya untuk prediksi ya teman-teman, misalnya sekarang mau hujan nggak? Oh enggak gitu. Kalau unsupervised itu biasanya untuk melakukan istilahnya namanya clustering gitu. Jadi teman-teman punya banyak data tapi nggak tahu ini data apa dan gimana cara untuk mengetahui data itu gitu pakai clustering. Oke, nah ini daftar algoritma machine learning ya teman-teman bisa lihat dan pasti pusing, saya sendiri pun pusing dan saya sendiri pun nggak bisa pakai seluruhnya ya karena memang machine learning ini sangat kompleks dan uh, cukup tergantung kasusnya juga gitu yang kita mau selesaikan. Jadi ya itulah ya satu dua machine learning mungkin bisa dicoba tapi ya kalau yang penasaran coba semuanya lebih bagus gitu ya. Nah, oke ini kalau teman-teman masuk kuliah mesin learning yang Bapak Ibu atau adik-adik lihat setiap hari adalah seperti ini. Ya, jadi bukan lihat kita nggak ngoding, kita nggak bikin program, kita banyaknya adalah rumus ya. Gitu. Jadi tadi ada di sini kan ada algoritma namanya naive Bayes ya. Naive Bayes sini. Naive Bayes tuh gimana cara kerjanya? Nah, ini dari sini munculnya. Jadi kita pelajari gimana si algoritma itu bisa munculkan hasil. Kan sekarang kita bingung nggak? Kenapa Siri kalau ditanya bisa jawab gitu. Nah, itu tuh ada langkahnya seperti apa gitu. Nah, sampai bisa keluar jawaban itu. Nah, itu yang kita lakukan itu yang kita kerjakan sebagai AI engineer ya, untuk bisa tahu algoritma mana yang tepat untuk kasus tertentu dan inilah di belakangnya gitu. Rumus-rumus inilah yang kita pelajari dan sangat sulit ya. Jadi tapi menarik gitu buat teman-teman dan Bapak Ibu di pelajarin gitu. Ya, jadi aduh, saya pun saat kuliah tuh ampun-ampunan ya untuk pelajari mata kuliah ini. Jadi tapi ya karena ini adalah hal yang baru dan memang diperlukan, akhirnya motivasinya tinggi gitu dan emang seru ya kalau udah berhasil gitu dari berapa kali percobaan. Oke, nah ini ada memes lagi tentang machine learning. Jadi apakah kita perlu jago dulu matematika ya, aljabar, kalkulus, probabilitas ya untuk belajar machine learning? Ada iya ada enggaknya karena sekarang itu kita udah banyak tools-tools yang bisa kita pakai tanpa harus memahami secara mendalam tentang algoritmanya. Yang penting kita tahu konsepnya gitu. Nah, kalau yang ini foto namanya Profesor Andrew. Dia dari Inggris ya, dia yang bikin deep learning dan dia bilang katanya nggak perlu pinter statistik katanya gitu, karena udah ada tools gitu. Padahal dia sendiri udah jago banget gitu ya. Jadi nggak relevan apa yang dibilang. Oke, sekarang balik ke tema kita tentang pandemi. Jadi COVID-19 ini kan kita pandemi yang cukup lama ya di Indonesia ya. Sekarang udah mungkin masuk tahun ketiga dan yang selalu kita dengarkan di TV, di media itu prokes 3M. Ya, gimana cara pencegahannya dan penyebaran COVID-19 itu sendiri. Gitu. Jadi, apakah AI ini bisa membantu masyarakat, membantu kita semua untuk pencegahan
COVID-19 ya? Jawabannya ya bisa aja ya. Nah, kita lanjut dulu. Jadi ada 3 bidang artificial intelligence, yang 3 sektor ya, yang umum dilakukan penelitian. Yang pertama adalah riset mengenai teks yang paling atas. Nah, namanya natural language processing gitu. Gimana kita itu contohnya tadi betul Google Assistant, Siri, Alexa itu ada contoh dari natural language processing. Ya, gimana dia bisa jawab pertanyaan yang kita kasih, apakah dia tahu, bahkan dia bisa melihat apakah dari kata-kata yang kita berikan ke dia itu kita tuh lagi marah, lagi happy, atau lagi sedih gitu. Itu juga bisa dianalisa sama NLP ini. Gitu. Lalu yang kedua, ini ada namanya computer vision. Nah, ini yang paling sering digunakan untuk kasus pandemi ini, dan saya sendiri nanti di materi berikutnya akan fokus pada computer vision karena pandemi ini mungkin akan lebih banyak implementasinya di computer vision dibandingkan natural NLP ataupun speech processing, tapi ada juga kalau tertarik di 2 bidang itu. Dan terakhir di speech processing itu bagaimana si AI itu memproses suara ya. Bedanya apa sama NLP? Kalau NLP itu yang diproses tuh teksnya. Jadi misalnya saya ketik, saya buat artikel, nah yang artikel itu diproses. Kalau speech processing itu tone-nya. Kan kita kalau suara ini saya ngomongnya ada apa namanya spektrumnya, diagram spektrumnya. Nah itu tuh kan bermakna ya. Apakah saya lagi marah? Apakah saya lagi berbohong? Itu kan data dari spektrum suara yang saya omongin gitu. Nah itu juga bisa digunakan. Saya kayak lagi batuk gitu ya, dia sebagainya, dan itu bisa dimanfaatin ke sistem lain. Oke, ya ada yang mau ditanyain nggak sampai sini untuk Bapak, Ibu, adik-adik semua? Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyain, masih lama waktunya. Materi saya kayak tinggal sedikit lagi. Jadi banyakin diskusi aja ya. Belum ada? Baik, kalau belum ada, ya jadi saya kembali ke KHSI sendiri ya. Jadi KHSI sendiri kan secara tidak langsung itu fokus pada bagaimana siswa itu bisa memahami materi-materi yang sedang dibutuhkan saat ini dan bisa membuat produk yang sesuai dengan bidang yang mereka pilih gitu. Jadi di sini mungkin kemarin sudah kenyang ya sama Bu Ayu, materi basicnya mungkin semua udah dapat gitu. Tapi mungkin saya rasa masih ada beberapa yang masih belum ngeh ya. Ya, pasti ya. Saya sendiri pun mungkin 1 semester baru ngeh gitu apa yang saya pelajarin gitu. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir. Baru 3 pertemuan itu saya yakin yang ngerti itu bisa dibilang ya jenius lah ya. Kalau yang belum ngerti tuh aman gitu, tenang aja gitu. Jadi jangan merasa tertinggal gitu. Emang materinya emang sulit, cukup sulit. Oke, jadi di KKSI sendiri ada persiapan. Nanti saya akan jelasin nih, termasuk hari ini adalah termasuk persiapan. Lalu nanti kita akan toolsnya apa aja kira-kira yang bisa dipakai buat bikin aplikasi AI gitu ya. Lalu gimana cara buatnya? Nanti coba gabungin di sesi berikutnya mungkin ya, supaya teman-teman juga bisa coba pelajarin dan langsung praktekin gitu. AI itu kayak gimana. Oke, nah untuk persiapan tahap persiapan, sorry, ada coretan ya. Bisa dihilangin enggak? Clear. Oh, oke. Sip. Oke. Ya, untuk tahap persiapan, jadi pengenalan udah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, terus membangun model AI juga mungkin sudah sedikit disinggung, dan mungkin berikutnya akan saya tambahkan ya. Dan poin berikutnya adalah computer vision. Nah, ini saya akan fokus titik berat saya pada computer vision, teman-teman. Dan yang keempat itu bagaimana integrasi AI ke aplikasi. Jadi selama ini mungkin AI itu sebenarnya kan processing proses di belakang ya. Jadi teman-teman sebenarnya nggak tahu nih bentuknya kayak apa gitu. Nah, supaya hasilnya produknya itu
bisa dimanfaatkan, itu kan harus diintegrasikan dengan aplikasi, baik itu website atau mobile apps ya. Nanti saya coba bantu gimana cara integrasiin si AI tersebut ke website atau ke mobile apps. Jadi bisa dipakai langsung sama adik-adik, Bapak Ibu guru semua gitu ya. Dan pasti tugas akhir. Nah, ini untuk project nanti ya, kalau udah ada yang kepikiran, udah ada yang tahu idenya apa, mungkin bisa langsung didiskusiin juga ya. Jadi saya bisa kasih saran atau bisa kasih masukan mengenai ide tersebut ya. Dan saya belum tahu untuk waktu pengerjaan tugas akhir atau proyeknya itu berapa lama ya. Mungkin nanti di akhir bisa dibantu oleh panitia supaya saya bisa kira-kira nih kayaknya proyek yang bisa selesai oleh teman-teman dalam waktu sekian itu seperti apa ya. Oke. Ya, ini juga list tools yang bisa teman-teman gunakan. Banyak, ada Python yang paling umum, ada Scala, ada R, ada MATLAB ya, itu bisa pakai. Ada untuk framework ini, jadi library yang udah bisa dipakai ada TensorFlow, lagi tren, terus ada MLKit, ya, Keras, Sweet, PyTorch, dan lain-lain gitu. Nah, ini semua kumpulan library di framework itu yang bisa langsung dipakai. Jadi nggak usah ngoding lagi gitu ya. Nggak usah kayak yang tadi slide yang rumus itu. Kalau teman-teman kalau dulu tuh belum ada framework kayak gini. Jadi kalau mau ngelakuin modeling ya tulis ulang rumus yang tadi gitu di program kita. Dan itu ya udah PR ya, mahamin rumusnya udah PR. Jadi udah harus mahamin plus buat programnya gitu. Jadi waduh gitu. Makin pusing lagi gitu ya. Jadi sekarang udah nggak usah, sekarang udah banyak tools yang bisa dipakai gratis dan cuma 1-2 baris doang codingannya kadang ya, dari yang puluhan ratusan itu jadi cuma 1-2 fungsi aja. Oke, berikutnya ya, nah ini ada meme lagi nih. Jadi buat yang programmer mungkin ada cukup paham ya. Jadi tahapannya sebenarnya panjang ya buat kita bisa sampai ke pemahaman AI dan ML, machine learning. Jadi jangan khawatir kalau misalnya emang masih bingung ya. Emang seharusnya tuh tahapannya panjang. Ya, mungkin mulai dari bikin hello world, udah bisa bikin hello world gitu. Lanjut ke OP ya. Ada yang tahu OP ya? Ya, Object Oriented Programming ya. Programming, terus ada data struktur, pemahaman algoritma, nah mungkin baru lanjut. Nah, tapi sekarang tuh karena AI lagi tren, ya programmer ini pakai ya tadi kan ada banyak framework, banyak tools ya, dari bikin Hello World langsung bisa bikin prediksi orang kena COVID atau enggak, wah gitu. Luar biasa kan. Nah, tapi menggunakan tools yang udah ada. Nah, tapi secara mendalam mungkin pemahamannya kurang. Tapi nah itu enggak. Kalau itu mah pertanyaan sidang. S1. Oke. Oke, ya ada tanyain sampai sini. Ya, saya izin minum dulu. Kalau yang ditanyakan boleh. Ya, baik Pak. Ini ada pertanyaan di chat, di kolom chat. Oh, oke. Ya, ini dari Ahmad Timbul. Nah, ini bertanya, untuk bahasa kan pakai Python. Untuk bikin tampilannya pakai apa ya? Bisa share modulnya. Kita beli lagi Pak. Oke. Siap. Boleh. Sebenarnya di Python sendiri itu udah bisa bikin tampilan juga. Cuman untuk modulnya kan rata-rata AI-nya di Python ya. Terus untuk tampilannya nanti tadi yang sudah saya jelasin. Jadi nanti di materi berikutnya mungkin saya akan lebih detail ke poin keempat ya. Gimana nanti di Python itu yang udah kita buat di Python itu bisa nyambung ke aplikasi, ke website atau kalau teman-teman bisa buat aplikasi Android di Android gitu. Ya, jadi ada tampilannya nanti gitu. Kalau sekarang kita masih di Python dulu gitu. Mungkin di next ya sesi berikutnya saya contohin gimana bisa
muncul nih tampilan AI-nya. Oke ya, terjawab ya. Oke, biar penasaran nih, nanti aja deh sesi berikutnya ya. Lalu ada lagi, ini siapa ya? Oh, Michael Julius ya. Penilaian tugas akhir berdasarkan apa saja? Nah, sebenarnya kita ada poin-poin tertentu, cuman saya lupa ya. Cuman intinya adalah lebih ke tema kita kan lebih ke pandemi. Jadi gimana teman-teman idenya itu ya, apakah benar-benar bisa implementatif untuk kondisi pandemi sekarang? Ya, bisa dimanfaatkan nggak di sekolah, bisa berguna untuk banyak orang nggak gitu. Sebenarnya sesimpel itu ya untuk penilaian, tapi sisi lain ada juga penilaian mengenai teknisnya. Apakah ternyata ada yang bikin sama alatnya misalnya ya, sama IoT-nya. Dan oh ya, IoT sama AI beda ya mungkin ya. Takutnya masih ada yang masih bingung. IoT itu alat ya, jadi apa tuh sensor. AI itu otaknya intinya gitu. Jadi kalau IoT itu kayak tangan kita, AI itu otak kita. Jadi bedanya di situ. Jadi misalnya ada yang bisa bikin alatnya juga. Nah, itu kan jadi pertimbangan buat juri. Ya, oh ternyata ada effort lebih nih dia bikin alat ini. Dan ternyata fungsinya juga bagus, manfaatnya besar. Nah, mungkin secara umum sih lebih ke situ. Cuman detailnya saya kemarin ada, cuman saya lupa. Nanti saya mungkin di sesi berikut saya coba cek lagi ya. Garis besar penilaiannya kayak seperti apa. Baik, lagi pertanyaan yang lain? Masih setengah jam tuh. Selanjut dulu ya. Oke, berikutnya, nah nanti teman-teman bagi yang belum punya topik sampai sekarang, mungkin bisa ikutin step ini. Jadi dari sekarang mungkin teman-teman bisa identifikasi ini masalah, istilahnya kalau kalau kita buat produk kan ada istilahnya masalah bisnisnya apa. Kalau misalnya ternyata produknya punya nilai bisnisnya, misalnya bisa dijual atau bisa diapain, itu lebih bagus gitu. Karena sebenarnya kan kita buat produk ya pasti untuk dipakai ya. Kalau cuma dipakai dan kita nggak dapat profit ya nggak ini dong, kitanya nggak sejahtera ya programmernya ya. Jadi emang lebih bagus kalau teman-teman punya, coba dulu identifikasi selama pandemi itu masalah apa yang sering terjadi dan bisa di solve oleh AI gitu. Nah itu coba dicari dulu sampai sekarang ya. Yang kedua, kalau udah dapat nih masalah apa, coba lakukan coba ngumpulin datanya, persiapin datanya, seberapa banyak, apa yang diperluin gitu ya. Dikumpulin, lalu ketiga itu memilih dan latih model machine learning. Nah, ini udah mulai advance ya, udah mulai intens. Nanti poin ketiga saya bisa bantu. Ya karena memang poin ketiga ini cukup harus case by case ya, nggak bisa diratain semuanya. Jadi kalau kasus tertentu harus pakai model seperti apa, atau yang data seperti apa. Terus yang keempat, nah ini evaluasi dan peningkatan. Mungkin teman-teman udah ada yang selesai, udah coba buat modelnya, oh, akurasinya jelek nih, cuma 40% gitu. Nah itu dilakukan apa? Namanya evaluasi dan peningkatan. Jadi apakah datasetnya kurang, apakah datasetnya tidak sesuai, ataukah datasetnya nggak balance. Nah ini ada istilah baru nih, nggak balance. Balance maksudnya, jadi kalau teman-teman mau prediksi, misalnya tadi prediksi ini bebek atau bukan, berarti teman-teman harus punya dua dataset kan. Satu dataset gambar bebek, satu lagi dataset gambar bukan bebek. Nah kalau nggak balance itu, di saat teman-teman punya 100 data, 90 datanya itu data bebek, 10 datanya itu bukan bebek gitu. Nah, itu tuh nggak balance. Akibatnya apa? Akibatnya nanti bisa dibilang semua yang bukan bebek jadi bebek gitu. Kayak gitu. Nah, itu nggak, jadi akhirnya kan salah ya prediksinya. Nah, itu harus dipikirkan juga. Gitu. Dan terakhir integrasi dengan aplikasi. Nah, ini supaya bisa dipakai ya. Penting juga. Baik. Oke, nah ini saya coba sedikit sharing tentang portfolio saya di AI ya. Jadi sebelumnya saya juga pernah membuat beberapa produk dan penelitian ya waktu di kampus, dan salah satunya adalah judul papernya Self Learning Personal Financial Assistant Android Application Using FFmpeg Architectural Pattern, panjang banget. Saya juga nggak ingat ya kalau
kalau dijabarin judulnya apa. Jadi intinya ini kayak Siri, kayak Google Assistant tapi khusus untuk keuangan gitu. Jadi teman-teman yang yang susah ngatur keuangan, boros gitu ya. Nah, bisa diaturin sama sama si Mona ini gitu. Jadi ini contoh untuk NLP ya tadi, Natural Language Processing. Nah, kalau di pandemi ini contohnya apa? Banyak teman-teman mungkin kalau NLP bisa bikin chatbot untuk rumah sakit ya, untuk pertanyaan-pertanyaan dari gejala-gejala yang apa? Yang OTG, yang kena COVID, yang gejala-gejala itu kan pertanyaan umum ya. Nah, itu teman-teman bisa dibuatin chatbotnya, jadi nggak usah nanya langsung ke dokter, supaya responnya lebih cepat. Gitu. Nah, itu kan kalau responnya cepat, penanganan cepat kan bisa mencegah memperburuk kan kondisi COVID-nya. Nah, itu juga bisa ya jadi contoh ide teman-teman nanti di tugas akhir ya. Lalu berikutnya, nah ini teman saya satu asrama dulu di Beijing ya. Itu orangnya apa? Jadi kita buat face detection ya dengan ya ini macam-macam ya. Kalau teksnya ini ada istilahnya MTCNN, M TensorFlow. Wah, panjang. Saya nggak tahu panjangnya, lupa saya MTCNN apa. Jadi udah 3 tahun yang lalu. Jadi kita buat pendeteksian wajah dengan lebih advance lagi ya. Jadi kita bisa sampai tahu itu situ kan ada nggak cuma wajah doang, tapi kita bisa berikan itu mana yang alis, daerah mana nih alisnya, daerah mana kelopak matanya dan hidungnya, lalu garis bibirnya sama bentuk mukanya. Nah, itu kan sulit juga ya untuk dibuat, dan itu juga salah satu contoh implementasi AI. Nah, kalau di pandemi, apakah face detection ini diperlukan? Bisa jadi buat absensi di kelas misalnya. Ya kan nggak boleh apa tuh bersentuhan misalnya ya gitu. Jadi ya udah aja pasang kamera di depan, siswanya tinggal berdiri di depan kamera, langsung masuk. Jadi jaraknya bisa terpantau dan sebagainya. Nah, itu juga bisa jadi ide teman-teman tugas akhir tuh. Ada 2 nih ya. Saya udah sebutin 2 ide nih. Nah, contoh. Lanjut. Nah, kalau ini penelitian saya waktu S2 ya. Jadi pendeteksi penyakit di udang. Nah, ini sebenarnya nggak nyambung sih, cuman ya contoh lain lah ya. Jadi teman-teman juga bisa deteksi gejala penyakit yang ada di udang ataupun di nanti COVID itu contohnya apa aja gejala-gejala fisiknya, itu juga bisa dilakukan processing sama AI gitu. Oke, contoh lain ini yang nyambung ke IoT ya. Ini AI plus IoT. Nah, kalau teman-teman ada yang tertarik sama IoT-nya juga bisa. Ini saya open source ya. Ini saya kasih linknya, jadi teman-teman bisa download source code-nya, bisa bikin sendiri smart home-nya. Memang saya sengaja open source kan buat pembelajaran ya. Jadi bisa bikin smart home ya, itu dari source ini. Lalu, nah ini yang lebih advance lagi nih. Ini kemarin waktu di kampus saya yang di Beijing, dia bikin robot automated ini ya, berjalan sendiri tanpa supir, mengantarkan barang, terus dia bisa otomatis setiap ada sensor untuk deteksi semua orang yang dia lewatin, suhunya, terus suhunya untuk temperaturnya, terus apakah dia batuk, ya sensor itu juga, terus dari face detection langsung dia cek ke data rumah sakit. Apakah sebelumnya dia pernah ada gejala-gejala penyakit lain gitu. Jadi langsung kalau ternyata ada orang itu pernah sakit tapi belum di status di rumah sakitnya belum sembuh, itu bisa langsung muncul warning buat ada action berikutnya lah, apa misalnya di karantina atau apa. Nah, ini udah lebih advance lagi di sana gitu. Oke. Ya, kayaknya dari saya itu untuk pertemuan hari ini ya. Masih sisa 20 menit. Cukup cepat juga. Nah, ini kita pakai untuk tanya jawab aja ya. Pak, Bapak, Ibu semua, adik-adik. Supaya lebih dua arah ininya penyampaiannya, dan takutnya masih ada yang belum nangkap ya. Jadi saya bisa bantu jelasin dari pertemuan sekarang. Karena pertemuan besok kita udah mulai masuk ke coding ya. Nah, kalau coding ini udah harus fokus gitu ya. Jadi sekarang buat yang masih bingung-bingung nih, bisa langsung boleh kita tanya di sesi ini ya.
Silakan. Ya Silakan, Pak, silakan. ini ada yang banyak di kolom chat. Ini dari siswa Nabila Salsabila dari SMK Thoriqul Ulum. Ya, ini siap izin untuk cara menghitung rumus and overview of naive Bayes bagaimana? Ini kayaknya adik Nabila kayaknya ntar ini ya ambil penjurusan AI aja ya pas S1 ya atau S2. Kalau S1 kayaknya masih jarang di sini. S2 mungkin ntar, kalau S2 ya insya Allah ya. Soalnya saya kalau jelasin ini pusing sendiri. Gitu. Jadi emang apa ya, overview ini kurang lebih naive Bayes itu aku kasihkan umumnya aja ya. Dia itu algoritma untuk kasus machine learning, untuk kasus model yang supervised tadi. Jadi udah tahu datasetnya namanya apa gitu. Itu bisa dipakainya pakai yang algoritma paling naive Bayes ini. Kalau di daftar algoritma tadi ini biasanya algoritma yang paling basic ya. Nih bayangin aja teman-teman, yang paling basic aja kayak gini gitu ya. Nih gimana yang lain-lain gitu. Nah itu jadi naive Bayes itu biasanya dipakai untuk model yang supervised yang udah ada data labelnya. Nah sistemnya itu dia melakukan kalau di teks dia itu melakukan perhitungan probabilitas. Ya, di sini ada P ya depannya nih kelihatan P. Nah, itu artinya probability. Dia menghitung probability dari setiap data yang kita latih ya. Terus ada summarize-nya juga, dibagi dengan sum dari probabilitas yang sudah didapatkan. Nah, kayak gitulah ya singkatnya. Cuman kalau dijelasin nih semua nih kayaknya nggak akan beres sampai jam berapa nih. Itu kan 2 jam 3 jam kayak nggak selesai gitu. Dan saya juga lupa. Jadi tapi kurang lebih umumnya kayak gitu. Jadi kalau naive Bayes nih dia fokusnya di probabilitas data ya, lebih sering digunakan jika datasetnya udah labeled jadi kayak supervise gitu ya. Nabila ya. Nah kalau detailnya ntar kalau tertarik sama rumusnya Nabila bisa kontak saya, nanti saya kasih materi kuliah S2 aja ya, belajar sendiri gitu boleh. Gitu. Jadi siapa tahu ya kalau tertarik lebih bagus gitu. Baik. Oke. Saya langsung baca di chat aja kali ya, Pak. Ya, Pertanyaannya. silakan Pak. Baik. Tadi Nabila udah terjawab belum? Coba di open mic dulu. Ya, Mbak Nabila silakan. Bagaimana jawabannya? Pengen lihat coba mana. Bagaimana tanggapan dari Mbak Nabila ini? Siap sudah, tapi belum begitu jelas Bang. Iya, betul. Betul. Ini ibu ya? Ibu atau peserta ya? Ini siswa ini, Pak. Oh, siswa. Ya, siswa. Iya. Mungkin nanti Betul, bisa lanjut ke S1 begitu. Betul. Ya. Saya sendiri pun 1 semester nggak jelas-jelas, Bu. Jadi emang wajar ya. Jadi mungkin detailnya bisa di pelan-pelan sih memang kalau untuk machine learning ini gitu. Jadi emang materinya cukup padat. Baik, mungkin itu aja. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyain bisa ntar di akhir slide aku ada email. Kalau mau tanya-tanya bisa di situ aja ntar setelah ini ya, setelah webinar. Baik. Oke, berikutnya dari SMK 1 Jatirejo. Apa nanti bisa diberi gambaran atau contoh hasil akhir misalnya dalam bentuk video? Oh, bisa ya. Atau sebelumnya kalau nggak salah Bu Ayu pernah ini ya share video-video AI ya di materi berikutnya. Kemarin saya lihat sekilas itu. Kayaknya sama sih contoh saya sama contohnya Bu Ayu. Gitu kalau video yang udah jadi ya. Gitu. Kalau yang di kampus itu kita udah nerapin ini kayaknya udah tampilin juga kemarin untuk jarak. Jadi kalau pakai CCTV itu kelihatan kan ya di kampus, oh ternyata ini terlalu dekat nih, satu orang lagi kurang dari 1 meter, ntar ada alarm muncul, alarm bunyi gitu. Itu yang udah kita terapin kemarin di kampus kemarin. Nah mungkin kemarin Bu Ayu kayaknya udah tampilin juga gitu. Jadi sisa lagi terus kayak temperatur dan lain-lain itu juga kita udah pakai
Gitu. Banyak kan computer vision sih. Gitu. Jadi contohnya juga sama juga punyaku. Gitu. Mungkin ntar lebih jelasnya ya pas praktek ya. Kalau praktek mah kan enak gitu. Kalau dari video mah kan masih bingung kita gimana cara buatnya gitu ya. Gitu. Baik, dari SMK 1 Jitiraja bagaimana? Oke ya. Ntar kita lanjut pas praktek aja ya supaya lebih jelas. Oke ya. Oke, udah jelas. Siap. Ya, terima kasih. Lanjut. Ya. Oke. Lanjut ya. Muhammad Wildan Kurniawan. Perangkat kontrol apa yang support dengan Python? Kontrolnya maksudnya sensor ya? Sorry. Pak Bu apa? Pak atau Dek Wildan? Halo. Mas Wildan mungkin bisa open mic. Coba. Oh, dan kalau saya nangkapnya sensor ya mungkin ya, controller itu Ya, maksudnya. mungkin itu mungkin Pak. Mungkin itu ya, oke. Ya, Kalau sensor yang maksudnya support dengan Python sebenarnya hampir semua sensor bisa dipakai di Python ya. Alat-alat IoT yang advance pun bisa juga. Sebenarnya Python itu nanti nggak begitu langsung berhubungan dengan sensor ya, karena dia tuh proses datanya. Biasanya yang berhubungan dengan sensor itu adalah layer aplikasi. Misalnya nanti teman-teman buat aplikasinya pakai website. Nah, apakah teman-teman cari library-nya koneksi website itu ke alatnya. Nanti alatnya itu kan ngirim data ke website, nah datanya yang diolah sama Python. Jadi Python nggak langsung berhubungan sama sensornya gitu. Tapi kalau mau pun bisa sih, bisa aja gitu. Cuman nggak, prakteknya jarang gitu. Jarang pakai Python langsung connect ke sensornya juga gitu. Jadi cuman di layer aplikasi yang biasanya connect ke sensor gitu. Oke ya, Mas Wildan. Oke. ya mungkin Pak, bisa dua arah gitu. Ada yang, nah ini mungkin selanjutnya ini Bu Alvin atau Ade Alvin ini bisa open mic untuk bertanya. Oh ya boleh Ya, nih. nanti Kayaknya sama-sama ya. yang bertanya coba open mic aja jadi ya biar enak. Saya kayak ngomong sendiri ya. Iya. mungkin begitulah enaknya. Boleh coba. Siapa nih Alvin? Ya. Coba open mic. Alvin, silakan open mic untuk bertanya. Gak usah malu-malu. Ayo. Mana nih? Alvin. SMK 1 Kediri. Pak mic-nya rusak kali. Ya, ayo Alvin, sudah saya open mic-kan. Nah, ayo. Ayo. 11. Ya, silakan, Alvin. Oh, Bapak ini ya, maaf. Oh, iya Pak Alvin, maaf Pak. Ya, maaf. Ya, silakan. Beliau menginfokan kalau mic-nya rusak, Pak. Oh, begitu. Oh, iya, baik. Baik. Oke, kalau gitu saya jawab aja ya Pak Alvin. Jadi, proyek open source atau penelitian tentang apa yang pernah saya kerjakan. Tadi ya, yang di akhir ini penelitian saya kebanyakan waktu masih S1 gitu ya. Jadi satu tentang NLP saya pernah, terus juga tentang computer vision juga ini pernah, terus juga tentang computer vision lagi juga pernah, terus topik S2 saya juga tentang computer vision lagi. Jadi memang fokus saya sih di pemrosesan gambar dan video ya, karena emang kayak lebih interest di sana kalau saya pribadi. Cuman kalau coba di teks atau di speech tadi juga pernah, cuman nggak diperdalam gitu. Emang lebih asik kalau ada gambar itu lebih asik
gambar atau video gitu. Nah, kalau mau cek project open source saya tadi bisa masuk ke sini aja, ke GitHub ya, itu ada akun GitHub saya. Di situ biasanya saya kalau project-project yang yang udah nggak saya kembangkan atau misalnya udah ini saya bakal share di situ sih gitu. Jadi bisa dicek langsung aja ke GitHub-nya. Ada project lain juga selain AI lah beberapa gitu. Oke ya, Mas Alvin. Udah oke? Siap. Wih, mantap. Baik, lanjut nih. Saya masih ada berapa menit lagi nih? 8 menit nih. Ayo, pertanyaannya banyak kayaknya nih. Ayo, Pak atau Adenando berikutnya nih ya, SMK 2 Surabaya. Yuk, open mic. Izin bertanya, Kak. Ya, Itu silahkan. project AI yang paling rumit yang pernah dikerjakan. Paling rumit yang paling pernah dikerjakan. Ya ini ya, ada dua sebenarnya yang di sini tadi ini termasuk yang rumit pada waktu itu gitu, karena rata-rata kan deteksi wajah udah banyak, tapi yang bisa deteksi kontur wajah itu nggak banyak, dan kita juga kesulitan waktu itu bisa untuk cari referensinya, dan tapi ya di akhir-akhir biasa ya, power of kepepet itu ada aja solusinya bisa gitu. Gitu. Jadi jadi ini juga hasilnya waktu itu menjelang 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 akhir lah gitu, dan ya cukup baik lah, walaupun masih ada ini kayak hidungnya tuh masih ini kayak jaraknya masih ada jaraknya gitu kan, nggak tepat di konturnya gitu. Ya masih ada miss dikit, tapi ya ini juga cukup sulit yang pertama. Terus yang kedua ini ya tentang prediksi penyakit. Nah, karena ini saya prediksi penyakit udang. Ya, bentar lagi Mas ya. Ya, baik ya. Jadi berikutnya adalah deteksi penyakit ya, penyakit di udang. Nah, di udang ini karena airnya keruh ya, jadi susah untuk mengambil gambarnya di dalamnya kayak gini, warnanya hitam atau mungkin warnanya ada yang biru, ada yang hijau gitu. Nah, itu saya pakai ada CCTV di dalam air gitu ya. Nah, itu nangkap video udang tapi pakai filter macam-macam supaya si warna airnya itu bisa, si udang itu bisa kelihatan kontras sama warna air itu aja udah susah. Terus berikutnya dari foto udang itu kita harus deteksi udang ini kalau yang kena penyakit itu geraknya beda gitu ya. Geraknya ada yang lebih pelan, ada yang misalnya kakinya tuh lemah, nggak cepat yang normal. Nah, itu macam-macam. Nah, itu saya harus bisa deteksi kan udang mana nih yang lagi kayaknya lagi sakit dari gerakannya gitu. Nah, itu proses video. Nah, proses gambar itu udah berat, proses video itu jauh lebih berat lagi. Jadi emang waktu itu eh, untuk melakukan riset ini juga waktunya lama gitu. Waktu itu hampir setahun lebih lah gitu, baru 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 oke gitu. Nah, itu sih yang AI yang saya kembangkan. Sisanya kayak kalau yang lainnya face detection pas jaga jarak itu salah satu tugas lah kita di kampus. Jadi mungkin sebelumnya udah ditampilin juga sama Bu Ayu ya gitu. Jadi ya itu kalau yang tersulit sih dua ini sampai sekarang. Oke. Lanjut, siapa? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, baik. Saya dari SMK 2 Tangsel. Ya, Pak Arifan, mohon maaf bertanya. Mungkin bisa diberi itu, Pak, apa sih, situs-situs atau berbagai jurnal yang bisa kita pelajari dalam mempelajari AI ini, Pak. Mungkin kita bisa ambil-ambil ide-ide terkini yang sekarang ada gitu. Itu yang pertama ya, Pak. Oh iya. Mungkin ada dua, mohon maaf nih agak banyak. Yang kedua, silakan Ibu. Nah ini AI ini kan kalau saya bilang itu rumit ya. Untuk S2 aja, ya, kalau tadi dari rumusnya dan macam-macam itu, saya rasa itu sangat susah gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini untuk produk nanti kan kita anak-anak SMK ya Pak. Apalagi ya kita tahu juga di sini pembimbing juga ada yang pembimbing yang bukan di
di bidangnya gitu kan Pak. Nah ini batasannya seperti apa? Apakah nanti kita bisa boleh misalkan mencontoh yang sudah ada terus kita kombinasikan atau kita kembangkan begitu Pak untuk pembuatan produk nanti. Ini artinya kita butuh kepastian untuk batasan penilaian produknya itu seperti apa ini. Itu Pak, itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ya, yang pertama untuk referensi ya kayak situs dan sebagainya. Baik, nanti mungkin saya bisa, kalau saya lupa kasih di grup, mungkin di pertemuan berikutnya saya tampilin ya supaya lebih jelas. Soalnya kalau jurnal-jurnal tuh biasanya terlalu advance ya Bu, terlalu sulit untuk dipahami. Jadi lebih baik saya kasih contoh-contoh yang implementatif ya kayak di blog gitu-gitu kan, itu lebih enak dibacanya biasanya. Apalagi buat adik-adik ya SMK, jadi bisa sambil dicobain. Jadi saya coba list dulu yang kira-kira bisa mudah dicernanya. Saya coba, kalau ingat saya coba di grup, tapi kalau misalnya saya nggak lupa share di grup, ya di pertemuan berikutnya saya akan tampilin ya untuk yang list itu. Terus yang kedua Baik, tadi, Pak. entar saya lupa. Ini ya Bu ya. Oh, batasan ya, batasan Iya, untuk Pak. adik-adik SMK, betul. Ya nanti saya sudah coba buat beberapa studi kasus topik yang mungkin bisa nanti dipakai oleh teman-teman adik-adik SMK mengacu pada KKSI AI tahun lalu. Jadi saya kan tahun lalu juga ikut materi dan ikut penilaian. Jadi saya coba ambil rata-rata topik seperti apa yang bisa diselesaikan oleh adik-adik SMK tahun lalu. Dan saya harapkan juga anak-anak adik-adik SMK tahun ini bisa sama ataupun lebih baik gitu. Jadi saya ambil dari situ supaya bisa nggak terlalu berat juga gitu ya produknya. Dan apakah bisa melanjutkan dari yang udah ada, boleh ya, nggak masalah. Kalau misalnya adik-adik SMK punya dari open source yang lain, ya itu juga nggak apa-apa, bisa dipakai ya. Cuman disertakan ya. Misalnya ini dapat dari alamat URL ini di website ini, itu disertakan alamatnya di projectnya. Jadi nanti kita bisa tahu, oh ini yang dimodifikasi, ini yang dia develop sendiri gitu. Gitu. Ya. Iya, Sudah baik. jelas? Iya, Pak. Terima kasih, Pak ya. Baik, terima kasih Ibu. Ini ya Bapak moderator, kira-kira berapa pertanyaan lagi ya? Sisa 1 menit nih. Mungkin ini Pak. Kom ke utara. Oh, di daerah sini. Suami saya biasanya ke Rombojati. Sudah semua kayaknya Pak yang di Sudah ya? chat itu ya. Baik. Sudah Mungkin semua, satu lagi. Masih bisa. Terakhir ya. Ada yang mau open mic, 1 orang lagi mungkin. Pertanyaan lagi. Ya, silakan, mungkin Bapak Ibu peserta siswa ada yang mau bertanya langsung ke Pak Arifal, langsung bisa open mic. Oke, cukup ya kayaknya ya. Udah pada paham ya, mudah-mudahan gitu. Jadi untuk udah kalau gitu saya mungkin ini kontak saya. Oh ya, tadi ada yang open mic. Sudah nggak ada kayaknya Pak. Sudah ada ya? Oke tadi Ya. Oke, baik. Oke, untuk mengingatkan saja, jadi ini ada pertanyaan satu ya. Baik, ini saya bisa kejelasan singkat. Computer vision itu kan penglihatan ya. Kalau kita kan visionnya pakai mata. Kalau komputer itu ya pakai sensor tadi, kamera atau webcam. Jadi computer vision itu yang berhubungan dengan sensor kamera, gambar, video, apalagi ya itu ya, sensornya CCTV, kamera HP dan sebagainya gitu. Jadi semua yang berhubungan dengan proses gambar dan video lewat sensor kamera gitu. Itu vision, computer vision.
Oke ya, oke itu. Nah kalau ada yang masih mau ditanyakan, kalau secara personal bisa langsung ke email saya yang arifa@segera.id ya. Gitu. Ntar kalau misalnya belum dibalas-balas, saya coba di WhatsApp aja ya nomor yang saya ada di sini ya. Jadi, nah berikutnya supaya lebih jelas nanti kita akan coba praktek ya gimana codingnya Python, gimana bisa koneksinya, dan mungkin saya bakal lebih banyak ke diskusi sama teman-teman tentang topik nanti tugas akhir karena pengalaman tahun lalu karena terlalu apa diskusinya terlalu sebentar, jadi banyak yang miss gitu. Jadi saya harapkan sekarang kita banyaknya diskusi aja apa yang teman-teman masih bingung, yang teman-teman ingin buat dan ada kendala, kita obrolin langsung di sesi berikutnya gitu. Jadi saya bisa langsung bantu di live gitu lah. Kalau ada kendala apa-apa gitu. Mohon Oke. maaf, bisa bertanya? Ya, Ini silakan. Surabaya, Pak. Yes. Ya, silakan. Ya, sebentar saja kok. Silakan, Mohon Pak. maaf. Ya, ini di pertemuan berikutnya adalah membahas tentang Python sama Google Colab. Kira-kira apa yang perlu kami persiapkan mungkin sebagai peserta untuk software barangkali, atau di pertemuan berikutnya berarti harus membuka laptop semua begitu langsung praktek, atau bagaimana teknisnya? Jadi kami bisa persiapan begitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak. Oke, ini tuh pilihan sebenarnya Pak, Python dan Google Colab. Nah, nanti saya kayaknya pakainya Google Colab aja karena ini bisa diakses sama adik-adik langsung, nggak perlu install apa-apa. Ya, tinggal buka ini. Coba colab.google.com nama websitenya. Itu udah ada Python ya, udah ada macam-macam, jadi nggak usah install apa-apa lagi. Gitu. Jadi nanti peserta tinggal ada akses internet, ada laptop, ya, terus nanti ikutin langkah-langkah yang saya kasih di materi berikutnya aja. Gitu. Harusnya nggak ada kendala di software harus nanti, karena semuanya udah ada di Colab. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Oke ya, saya serahkan kembali ke moderator. Oh, ada tanya lagi, oke, silakan. Saya Budiah dari Kediri. Mau tanya saja, nanti ketika anak-anak ini pengerjaan proyek, apakah ada pendampingan seperti itu atau bagaimana? Monggo, itu yang saya tanyakan. Pendampingan langsung mungkin dari pemateri atau panitia gitu. Iya, kalau saya pribadi, saya bisa mendampingi saat jadwal materi saya. Ya, mungkin nanti materi berikutnya sama materi kedua ada 2 materi lagi kalau nggak salah saya ya. Di sini saya bisa langsung kasih masukan live, tapi di luar itu bisa coba kontak email saya aja kalau saya pribadi. Nah, kalau untuk pemateri lain saya tidak tahu, mungkin saya tanya langsung nanti saat materinya ya Bu Ayu sama Pak siapa tadi satu lagi saya lupa. Itu mungkin bisa ditanyakan langsung juga apakah beliau bersedia atau enggak. Kalau saya pribadi saya bisa enaknya sih pas saya kasih materi ya. Jadi Bapak, Ibu, atau adik-adik dari sekarang bisa cari topik dulu, bisa coba explore dulu. Jadi nanti pas ketemu lagi sama saya bisa tanyain. Jadi saya bisa langsung kasih bimbingan sekaligus gitu ya di materi di pertemuan saya gitu. Nah, kalaupun nggak sempat bisa email aja ke email ke saya ya, yang tadi yang saya tampilin di akhir. Gitu. Ya, gitu, Ibu. Oh ya, tambahin kalau email tambahin subjek KKSI ya. Takut saya bingung nih siapa yang ngirim gitu. Jadi tambahin di judul emailnya KKSI AI gitu. Jadi supaya saya tahu. Oke, cukup. Ya, terima kasih Pak. Untuk materinya pagi ini super sekali. Ya, terima kasih atas waktunya. Bila ada yang ditanyakan nanti bisa lewat langsung ke WA grup saja untuk peserta dengan pembimbing. Dan untuk Pak Arifal, terima kasih banyak atas waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak.
Ya. Mungkin Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu pembimbing, kemudian para peserta siswa, seperti yang tadi Bu Diah tanyakan tadi tentang pendampingan proyek akhir. Mungkin bisa open mic, nanti kita bisa dua arah. untuk materi udah bisa. Untuk materi sudah kami share di site di link kami yang di WA itu, Termasuk materinya Pak Rival. termasuk materi yang barusan disampaikan oleh Pak Rival. Monggo kalau ada masukan untuk kami dari Bapak Ibu pembimbing dan siswa, Jangan lupa. Jangan lupa. bisa open mic untuk kita diskusi pagi ini. Monggo Bapak Ibu, kita diskusi aja. Untuk absen, jangan lupa diisi ya. Untuk terkait dengan waktu, kami dari pengampu sudah kami pikirkan. Silakan diikuti aja. Nanti kalau sudah mendekati waktu sholat Jumat bisa close dulu. Namun tetap wajib mengikuti. Untuk Zoom meeting fullnya akan kami share tadi di set kami. Saya buatkan untuk KKSI. Jadi kami selaku pengampu akan memberi toleransi, mengingat perbedaan waktu. Karena kami di Indonesia Barat, ya WIB. Jadi nanti untuk yang Timur dan Indonesia Tengah nanti akan bisa melihat dari link materi yang saya berikan. Setiap kita selesai Zoom meeting, kita share di link tersebut. Jadi Bapak Ibu yang belum mengikuti secara full bisa melihat di link materi, termasuk modul yang sudah diberikan Pak Rival sama Bu Ayu. Mungkin ada lagi pertanyaan, bisa langsung open mic biar sama-sama tahu, sama-sama enaknya. Mungkin ada masukan atau ada kritik saran bagi kami, bisa langsung open mic. Silakan. Untuk Pak Rival sudah masuk ke grup WA guru pembimbing. Jadi mohon kalau tanya ke Pak Rival nanti silakan buat format dulu. Dari namanya siapa, dari SMK mana, bertanya langsung format ke Pak Rival, terus nanti pertanyaannya apa. Nanti biar Pak Rival sendiri akan merespon. Biar tahu bedanya antara pertanyaan ke panitia atau ke narasumber.
Mungkin itu tambahan dari kami. Penjelasan bisa tanya ke BA. Pertanyaan ke Pak Rifan. Bapak Ibu, ada lagi yang ditanyakan?